Kita selalu taunya imun tubuh, oh vitamin C gitu kan. Enggak segampang itu. Imun tubuh kita tuh berlapis-lapis. Yang paling luar nih paling gampang kulit. Kulit kita itu adalah garda terdepan kita, dimana kalau ada misalnya debu atau ada apa kan masuknya nempel ke kulit dulu atau ke mukosa di dalam hidung, di dalam mulut gitu. Nah di daerah situ itu udah di-cut dulu, diinspeksi siapa kau. Alergi itu bisa muncul di usia berapapun dan bisa menghilang dengan sendirinya di usia biasanya 20-an, 30-an, 40-an itu menghilang sendiri. Tapi tidak pasti ya. Berarti akan sembuh. Mungkin bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau tadi berarti efek alergi seseorang ini berbeda-beda. Ya. Jadi kayak misalnya tadi Bapak alerginya gini, nanti saya alerginya gimana, nanti Mama alerginya gimana gitu kan. Nah sebenarnya kalau ngomongin alergi, karena tiap orang beda-beda, berarti jenis alergi ini ada berapa sih Dok? Maksudnya seberapa banyak sih alergi yang Dok San tahu deh? Banyak ya? Sebenarnya yang tadi disebutin di segmen 1 itu pada umumnya sesuatu yang masuk ke saluran pencernaan, sesuatu yang masuk ke saluran pernafasan, sesuatu yang mengenai kulit. Biasanya itu sih. Nah yang masuk lewat saluran pencernaan biasanya entah makanan entah minuman. Kalau makanan kan umumnya kacang, telur, bener. Ikan, udang, terasi, kepiting gitu. Ya untuk yang nggak alergi ya nggak ada masalah. Yang alergi ya. Iya. Terus kalau misalnya, tapi berarti memang beragam Mbak. Kalau nggak salah itu saya pernah lihat ada di satu ini video dari luar negeri sih ya. Jadi ada satu lab itu dia banyak banget ada listnya. Jadi seseorang ini ditusuk banyak alerginya di mana. Terus nanti kalau misalnya alerginya di sini, jadi kita bisa tahu kita tuh alergi apa aja. Ada. Tapi kalau misalnya miskin yang ditusuk apanya? Dana tabungan. Kita melihat mutasi rekening. Iya itu ada. Kalau misalnya ada. Jadi biasanya kalau di klinik-klinik alergi atau di dokter khusus alergi itu ada pilihannya, ada paketnya. Iya karena banyak banget jadi listnya. Iya ada paketnya. Nah kalau misalnya kita curiganya akan banyak hal, jadi kadang-kadang nggak cukup di bagian dalam lengan tapi bisa di punggung. Memang itu ditusukkan, bukan ditusukkan ya, disuntikkan faktor alergennya. Misalnya curiganya kayaknya telur deh, ya udah protein telur dimasukkan ke kulit terus dilihat apakah benar timbul reaksi alergi atau tidak. Tapi kalau takut bisa ngambil jalan yang lebih panjang dan lama tapi lebih tidak menyakitkan. Sebenarnya nggak sakit-sakit banget sih, tapi beberapa orang takut jarum kan ya. Nah, membuat jurnal. Jadi buat jurnal terus catat ketika misalnya muncul nih alergi, habis makan apa, habis minum apa, habis lagi ya. Di track down. Nanti kalau udah catatannya banyak terus dilihat yang senantiasa ada itu apa. PR sih memang. Cuman ya kalau ingin tahu daripada kedepannya kenapa-napa lebih baik gitu. tahu. Tapi Dok, ngomongin alergi, kalau tadi katanya alergi dengan sendirinya akan hilang. Iya. Apakah kemudian alergi? Tapi nggak pasti ya. Nggak pasti ya. Ada juga yang seumur hidupnya alergi itu tidak hilang. Nah, alergi ini sebenarnya bisa berakibat fatal nggak sih? Bisa sampai meninggal. Jadi dengan alergi. Ingat nggak waktu berapa tahun yang lalu ada kasus menjadi heboh sekali karena pasangan laki-laki dan perempuan. Saya lupa yang perempuannya kalau nggak salah alergi dengan kacang. Terus yang makan kacang, yang laki makan selai kacang. Terus mereka berhubungan lah ya. Atau apa, ciuman? Iya, boleh nggak sih ngomong cium? Ya ciuman kayaknya nggak apa-apa sih deh Dok. Oke, ciuman. Mereka ciuman. Sisa-sisa selai kacangnya itu kena ke perempuannya ini. Terus timbul reaksi alergi hebat. Makanya untuk sahabat Sonora yang punya alergi, kalau memang timbul
rasa kayak nggak enak gitu ya, lidahnya kok rasa kayak tebel, kulitnya udah mulai bengkak gitu, matanya bengkak, atau rasa sesak atau mual, muntah, langsung ke dokter, jangan dianggap enteng gitu. Karena reaksi alergi itu bisa dari sederhana yang cuman gatel-gatel doang, digigit nyamuk atau digigit lebah misalnya, itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi. Jadi gigitan binatang juga bisa menimbulkan reaksi alergi. Cuman gatel-gatel dikit doang, biarin lah, nggak usah ke dokter gitu. Selama dia masih tidak menyebabkan gejala yang luar biasa, mendadak dan berat, itu kalau mau ditunda boleh. Tapi kalau sudah mengganggu, jangan ragu-ragu untuk ke dokter. Dan beberapa orang yang memang beresiko tinggi untuk kena reaksi alergi yang parah, itu biasanya dibekali dengan obat suntik. Kalau di film-film tahu kan, yang namanya I'm free. maklumi aja ya sahabat Sonora ya. Tapi maksudnya ini juga jadi pengingat kalau misalnya sahabat Sonora punya pasangan, ini juga harus tahu satu sama lain kayak alergi masing-masing. Maksudnya ini bukan perkara hal yang simpel ya, tapi ternyata dari hal yang sebenarnya nggak kenapa-napa, kalau kita nggak tahu, kita nggak antisipasi, bisa berakibat yang fatal. Iya. Walaupun tidak selalu, kembali tidak lagi. selalu benar, cuman kan ya lebih baik mencegah daripada mengobati, gak sih? Betul. Terakhir, Doksan, gimana sih cara kita untuk mengatasi alergi? Ada gak sih terapinya? Cara yang paling dianjurkan, menghindari alergennya. Jadi misalnya Sesa nggak tahan dingin, Bapak nggak tahan debu, ya Bapak jangan kena debu, Sesa jangan kena dingin. Gampang, segampang itu. Hindari alergennya. Tetapi bicara lebih gampang daripada melakukan. Bener. Karena misalnya gini nih, ini ada kisah. Dia gatel, terus dia mencari tahu gatelnya karena apa. Oh kayaknya ikan deh, terus dia nggak makan ikan. Timbul juga, oh mungkin telur. Dicari lagi. Tapi ini nggak disuntik ya, bikin jurnal gitu. Ternyata dia itu tidak tahan dengan sambal terasi. Dan tidak semua merek sambal terasi yang tidak tahan. Rumit kan? Jadi beberapa terasi yang mungkin bikinnya makanan itu, terutama protein, terutama yang dari laut, itu dengan dia semakin lama, semakin gak seger gitu, gak langsung dimasak gitu, gak langsung dikonsumsi, itu faktor yang menyebabkan dia menimbulkan alergi menjadi bertambah banyak di makanan itu. Namanya histamin. Jadi histaminnya tambah banyak sehingga badan kita menimbulkan reaksi yang jadi sama aja kayak ikan ya. Kadang orang makan ikan gatel, kadang tidak. Mengapa? Nah, kalau dia fresh biasanya nggak gatel. Karena itu dengan berjalan waktu, histamin yang ada di ikan tersebut menjadi bertambah banyak, sehingga bisa memicu reaksi alergi. Makanya kan diobatinnya anti histamin, karena histamin yang kita ada di dalam badan kita banyak gitu. Jadi pengobatannya tadi menghindari faktor alergennya, walaupun sulit ya. Kadang-kadang misalnya kita nggak tahan makan kacang misalnya, sebenarnya nggak ada kacangnya tapi ada bumbu kacangnya, sambelnya misalnya ada kacangnya sedikit. Nah itu kan memang agak sulit gitu ya. Terus diberi antihistamin, terus diberi, kalau parah banget diberi kortikosteroid, bisa dalam bentuk obat oles kalau ada di kulit. Kalau misalnya dia ada di saluran pernafasan, bisa diberi obat-obat yang sesuai dengan pernafasannya. Selain antihistamin yang diminum, bisa juga disemprot. Ada obat-obatan semprot hidung. Ada juga obat untuk mengatasi kalau bersin-bersin atau ingus ya, berlendir gitu, itu bisa dikeringkan dengan dekongestan. Ada obat yang untuk mengeringkan flu atau pilek yang terjadi. Sebenarnya bukan flu, pilek, hidungnya mengeluarkan cairan berlebih. Dimaklumi ya sahabat Sonora. Kita akhiri saja ya sahabat Sonora, untuk informasi seputar alergi sudah kita kulik semuanya bersama dengan Dokter Santi. Dan kalau Anda merasa ini informasinya menarik, informasinya cocok banget ini untuk saudara, tetangga, bapak, ibu, mama, nenek, siapapun segala macam nih, sebutin semua, boleh banget di-share, boleh banget di-like, kita dikasih apresiasi, boleh loh sahabat Sonora. Atau juga kalau misalnya Anda punya pertanyaan atau mungkin ada, Doksa boleh dong ngebahas ini, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk langsung aja subscribe
subscribe kanal YouTube Sonora FM, karena untuk kamu sehat masih ada episode-episode lainnya untuk informasi-informasi seputar kesehatan lainnya. Sebelum pamit silakan Doksan. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.